Guys, welcome back to channel Todopedia. Dan di video kali ini kita bakalan hunting, kita bakalan mencari saham-saham yang ada di sektor energi dan juga tambang yang potensial untuk investasi. Dimana kita bakalan cari saham-saham yang kualitas bisnisnya bagus dan juga dia bagi dividen dengan yield yang cukup besar. Ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe channel Todopedia, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Oke, kalau gitu langsung aja teman-teman ya, kita bakalan mulai ke screeningnya teman-teman. Nah, di sini gue udah masuk ke screenernya Stockbit. Teman-teman bisa langsung masuk ke stockbit.com/screener. Oke. Nah, di sini kita langsung aja untuk mulai nge-screening saham-saham di sektor tambang dan juga energi yang terbaik untuk investasi. Oke? Nah, pertama kita kasih nama dulu teman-teman ya. Untuk screen name-nya gue di sini kasih nama saham tambang dan energi potensial. Oke? Ini teman-teman bebas ya kasih namanya apapun bisa ya. Description juga sama ya, bebas kasih deskripsi apa aja bisa. Nah, terus untuk stock universe ya, di sini kita scroll ke bawah teman-teman ya. Kita scroll ke bawah, terus kita cari energi. Nah, di sini kita pilih ya teman-teman ya, energi ya. Ya, jadi kita bakalan nge-screening saham-saham yang masuk ke dalam kategori saham sektor energi. Ya, di dalamnya termasuk saham-saham tambang. Oke? Nah, terus kita langsung aja teman-teman masukkan screening rules. Ya, kita masukkan kriterianya. Oke? Nah, di sini kita klik add rule, basic ratio, ya. Kalau teman-teman udah ada yang seperti ini, teman-teman nggak usah klik lagi add rule basic ratio-nya, langsung aja dimasukin, ya. Pertama kita bakalan masukin kriteria dari segi valuasi, yang mana valuasi itu diukur dengan price to earning ratio, ya. Nah, di sini kita mau price to earning ratio-nya itu di bawah 8. Nah, langsung aja kita ketik ya, PE ratio TTM, current PE ratio TTM itu di bawah 8 ya. Jadi kita mau saham-saham di sektor energi dan pertambangan yang sekarang itu valuasinya lagi murah. Ya. Itu kriteria yang pertama. Nah, kita tentu nggak mau hanya saham perusahaan yang murah doang ya, tapi kita mau juga saham perusahaan yang kualitas bisnisnya itu bagus ya. Nah, berikutnya kita langsung masukin kriteria untuk menilai kualitas bisnis ya. Kita bakalan masukin metrik yang pertama ya untuk mengukur kualitas bisnis, dan itu adalah return on equity. Jadi teman-teman klik add rule basic ratio, ketik return on equity. Nah, di sini ada return on equity TTM. Di sini teman-teman pilih lebih besar sama dengan ya, kita mau return on equity-nya lebih besar sama dengan 12% atau minimal 12%. Jadi kita mau bisnis pertambangan, bisnis energi yang memang dia punya kemampuan cetak profit yang bagus. Return on equity di atas 12% atau minimal 12% itu artinya perusahaannya, bisnisnya itu mampu generate minimal 12% profit dari modal yang dia punya. Oke? Nah, terus kita masukin kriteria berikutnya, yaitu kita mau net income-nya itu minimal 100 miliar rupiah. Oke? Jadi kita mau perusahaan yang bisa cetak net profit, laba bersih yang besar. Ya, kita klik add rule basic ratio, ketik di sini net income. Net income TTM kita mau lebih besar sama dengan 100M. Ya. Nah, di sini gue pakai koma untuk penanda nolnya, teman-teman ya. Nah, setelah kita udah ketik nih 100M, ya, komanya kita hapus. Ya. Nah, kita mau net income-nya 100M. Oke? Jadi kita mau bisnis yang memang bisa generate laba bersih yang besar. Ya. Nah, berikutnya kita mau bisnis yang bukan hanya dia bisa generate laba bersih, tapi dia juga bisa generate cash flow. Ya, jadi dari bisnisnya dia bisa generate cash flow. Nah, ini penting teman-teman ya, karena cash flow ini yang nantinya bisa dipakai untuk yang pertama ngembangin bisnis, yang kedua bagi dividen, yang ketiga itu dia bisa ngelakuin aksi korporasi. Ya, mungkin dia akuisisi bisnis lain yang mungkin bisnisnya masih berkaitan dengan bisnis si perusahaannya, ya, atau dia ngelakuin buyback saham, ya. Jadi kita mau perusahaan yang bukan cuman dia generate laba bersih, tapi dia juga generate cash flow. Jadi dari bisnisnya itu ada actual cash yang masuk ke dalam kantong perusahaan. Oke? Nah, untuk kita menilai perusahaan ini dia bisa generate cash atau enggak ya, kita klik add rule basic ratio,
kita ketik di sini free cash flow TTM. Ya, free cash flow TTM kita mau sama dengan net income ya 100M. Ini kita bisa copy paste. Ya, jadi kita mau baik net income-nya maupun free cash flow-nya itu minimal 100 miliar. Ya, jadi laba bersihnya minimal 100M. Free cash flow-nya ya, cash flow yang masuk dari bisnisnya itu juga 100M. Ya. Nah, berikutnya kita mau untuk bisnis tambang dan energi yang kita bakalan pilih itu dia punya kondisi balance sheet yang bagus. Oke? Nah, untuk kita menilai emiten yang bisa balance sheet-nya itu bagus, ya, kita klik add role basic ratio, kita ketik di sini quick ratio. Ya, quick ratio ini apa? Quick ratio ini mau menilai seberapa mampu sih uang cash yang dia punya, uang cash dan juga investasi jangka pendek yang dia punya, seberapa mampu sih uang cash dan investasi jangka pendeknya ini mampu melunasi utang jangka pendek. Ya. Seberapa mampu uang cash dan investasi jangka pendeknya untuk melunasi liabilitas atau kewajiban jangka pendek perusahaan. Gitu ya. Nah, di sini kita mau quick ratio-nya itu minimal 1,2. Artinya apa? Artinya uang cash dan juga investasi jangka pendeknya itu 1,2 kali lipat lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Artinya dia punya uang kas yang lebih dari cukup untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Gitu ya. Jadi itu menandakan balance sheet-nya bagus dan itu mendukung si perusahaan untuk kedepannya dia bisa ngembangin bisnis dan juga bagi dividen. Ya ibaratnya kalau kewajiban jangka pendeknya udah bisa dilunasin, ya itu tentunya bagus, perusahaan jadi lebih leluasa untuk investasi buat ngembangin bisnis, ya, lebih leluasa untuk keluarin duit buat bagi dividen ke investornya. Oke? Nah, yang berikutnya nih kita mau untuk cash-nya, ya, jadi uang cash yang dia punya, ya, saldo cash-nya itu minimal 500 miliar. Jadi kita klik add role basic ratio, ketik di sini cash and cash equivalent. Kita mau cash-nya besar teman-teman ya, minimal 500M. Ya, jadi dia punya uang cash yang bukan cuman mampu melunasi utang jangka pendek, tapi nominalnya juga gede. Oke? Jadi kita mau cash-nya besar teman-teman, minimal 500M. Dan yang terakhir itu kita mau saham perusahaan yang bisa bagi dividen dengan yield yang gede. Ya, jadi kita klik add role di sini basic ratio, kita ketik dividen yield. Dividen yield kita mau minimal itu 8%. Jadi kita mau saham perusahaan yang bisa bagi dividen dengan yield minimal 8%. Oke? Nah, jadi ini kriterianya teman-teman ya. Pertama, kita mau saham perusahaan yang valuasinya murah. Yang kedua, kemampuan profitabilitasnya bagus. Kemampuan dia untuk muterin modalnya itu bagus, di mana dia bisa generate 12% profit dari modal yang dia punya minimal, ya. Terus kita juga mau dia generate laba bersih yang besar. Nggak cuma laba bersih, kita juga mau dia bisa generate cash flow yang besar. Terus dari segi balance sheet, dia mampu melunasi utang jangka pendeknya, kewajiban jangka pendeknya mampu dilunasin. Terus dia juga punya cash yang gede minimal 500M dan dia bagi dividen dengan yield minimal 8%. Oke? Nah, kita screen di sini, teman-teman, kita klik screen ya. Kita bakal screening dan ketemu 4 saham, teman-teman ya. Ada AADI, Elsa, Maha dan BSSR. Ya, AADI emiten batubara thermal ya. Tahun 2024 akhir dia spin off sama ADRO ya. Jadi ADRO spin off, jadi AADI dan ADRO jadi kepisah. Gitu ya. Nah, terus untuk Elsa ini emiten jasa hulu migas ya. Jadi dia penyedia jasa hulu migas, teman-teman. Ya, jasanya yang dijual. Nah, terus untuk Maha ini jasa pengangkutan batubara. Jadi bisnisnya itu menyediakan jasa untuk ngangkut batubara. Dan yang terakhir adalah BSSR. BSSR ini emiten tambang batubara. Jadi ada 2 emiten tambang batubara, AADI dan BSSR. Ada 1 emiten jasa hulu migas, Elsa, dan 1 lagi emiten jasa pengangkutan batubara di Maha. Ya. Nah, jadi 4 saham ini teman-teman jadi saham komoditas, saham energi, saham tambang yang potensial untuk investasi jangka panjang. Ya.
Nah, menurut gue ini juga sebenarnya ada beberapa saham yang juga cukup bagus untuk invest jangka panjang, saham tambang, saham energi, yang nggak masuk di screening kita, tapi cukup bagus menurut gue, yaitu ADRO. ADRO ini juga cukup bagus, ya. Cuman ADRO ini teman-teman untuk free cash flow-nya itu dia negatif. Kenapa? Karena ADRO ini tahun 2025 akhir itu dia ngeluarin belanja modal yang gede banget. Ya, jadi dia ngeluarin belanja modal nih, ngeluarin duit untuk investasi untuk ngebangun smelter aluminium. Jadi itu ngebuat free cash flow-nya jadi negatif. Ya, karena belanja modalnya itu gede. Nah, tapi gue ngeliat ADRO ini untuk kedepannya prospek bisnisnya cukup bagus, dan juga dengan smelternya udah jadi, ya artinya dia bisa ngurangin belanja modalnya, dan itu kedepannya bisa ngebuat free cash flow-nya itu jadi positif. Jadi ada 4 emiten nih ya, AADI, ELSA, MAHA, BSSR. Ya, menurut gua di luar dari 4 ini juga ada beberapa emiten lain, emiten tambang, emiten energi yang cukup bagus untuk investasi, yaitu ADRO. Ya, dan mungkin juga teman-teman nemu ya ada emiten-emiten lain ya, mungkin ya PTBA, ITMG itu juga cukup oke sebenarnya. Tapi untuk yang masuk ke dalam screening kita total ada 4 ini. Gitu ya. Jadi 4 ini bisa teman-teman pertimbangin untuk buy, untuk dividen investing. Tapi karena ini cukup besar exposure ke batu baranya ya, ada ADI, ada MAHA, ada BSSR. Teman-teman mesti analisa lebih lanjut lagi gimana prospek dari industri batubara untuk kedepannya. Ya, jadi batubara thermal ini kedepannya gimana nih? Dengan adanya transisi energi ke renewable energy, terus juga untuk negara-negara importir batubara kayak China sama India itu mulai untuk menggenjot produksi domestik mereka. Pertanyaannya adalah apakah batubara thermal dari Indonesia ini permintaannya kedepannya akan menurun? Atau permintaannya masih bisa bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi, seiring dengan perkembangan teknologi, di mana dengan ekonomi bertumbuh, teknologi juga berkembang, tentu permintaan untuk listrik itu juga semakin lama semakin besar. Ya, kan itu bisa juga jadi skenario. Ya, ketika ekonomi bertumbuh, ketika teknologi berkembang, maka permintaan listrik bisa semakin naik juga. Ya, kalau permintaan listrik naik, ya tentu ya permintaan batu bara pun juga berpotensi naik. Meskipun memang ada transisi energi menuju renewable energy, tapi ya kalau kebutuhan listriknya meningkat, ya tentu batu bara sebagai sumber utama listrik, ya jadi sampai sekarang batu bara itu masih jadi sumber utama untuk produksi listrik, ya itu batu bara bisa jadi permintaannya akan meningkat, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman perlu untuk pelajari lagi gimana sih prospek dari industri batubara, gimana prospek batubara nih ke depannya. Kemarin ada perang US-Iran, itu harga batubara naik ke 140-an. Ya, nah ini gimana nih untuk Q2, Q3 gue ngeliat sih cukup bagus ya untuk batubara ya, tapi teman-teman kita mesti sama-sama analisa ke depannya gimana prospek batubara untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ya, seiring dengan adanya transisi energi, seiring dengan China dan India udah mulai menggenjot produksi domestik, itu gimana ke depannya? Ya. Oke teman-teman, so 4 ini ya, AADI, ELSA, MAHA, dan BSSR. Ya, teman-teman bisa pertimbangin untuk buy untuk dividen investing. Ya, saham-saham energi dan saham tambang ini. Oke teman-teman, so itu dia 4 saham terbaik sektor energi dan tambang yang potensial untuk investasi. Disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham-saham ini. Ini hasil analisa gua. Ya, keputusan investasi ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau teman-teman suka sama video ini, klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk teman-teman bisa kasih support ke Todopedia dengan scan QR yang ada di kiri bawah untuk supaya Todopedia ke depannya bisa makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.